Shalom saudara. Saya sempat membayangkan kalau saudara-saudara hidup 100 tahun yang lampau, lalu membuka mata saudara dari tidur, apa yang kira-kira saudara doakan? Bisakah saudara berdoa seperti pagi ini berdoa, Tuhan, aku bersyukur untuk tidur yang nyenyak. Aku bersyukur kalau hari ini hari Minggu kami boleh dipanggil beribadah. Saya kira saudara dan saya tidak akan berdoa seperti itu kalau hidup 100 tahun yang lampau. Pasti doanya, Tuhan, kapan negara ini merdeka? Tuhan, kapan para penjajah itu pergi? Tuhan, kami menderita, kami menangis, kami meratap kepadamu. Tuhan, ladang-ladang kami telah menguning, tapi belum tentu kami akan tuai. Karena para penjajah bisa datang mengambil dan menjarah begitu saja. Atau barangkali kita berdoa, anak kami Tuhan sudah 5 tahun tertangkap dan tidak pulang-pulang. Kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau enggak. Sudah banyak orang, ribuan bahkan ratusan ribu yang telah mati oleh para penjajah itu. Bantu kami Tuhan. Atau yang lebih membingungkan, Tuhan, bukankah para penjajah itu juga anak-anak-Mu? Yang percaya pada Yesus dan diselamatkan oleh darah Kristus. Kenapa mereka begitu sadisnya? Tapi untung kita dilahirkan bukan 100 tahun yang lampau. Kita dilahirkan sekarang. Hidup pada masa sekarang jadi tidak mengalami rasa jiwa yang tertekan seperti itu. Karena itu berterima kasih. Bersyukur untuk para pemuda, pemikir-pemikir yang kemudian menjadi negarawan bangsa kita, yang mengorbankan segala-galanya untuk kemerdekaan. Dan atas izin Tuhan, negara ini merdeka. Sekarang bagaimana kita mengisinya? Bukan cuma hidup sembari lewat. Nah saudara, jangan ulang lagi tentu saja. Contoh-contoh para penjajah, anak-anak Tuhan yang datang ke negeri orang, bukan memberkati, tapi menjadi kutukan. Menjadi pelaku kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hari kemerdekaan ini, saya ingin sekali berkhotbah God loves all nation. Allah mencintai, mengasihi semua bangsa. Kita baca Yohanes 3 ayat 16, saudara ya, ayat yang kita hafal. Saya akan baca bagi saudara. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya percaya kalau saudara mengerti istilah ini, waktu saya katakan, pikiran saudara mungkin dipenuhi dengan perasaan cemas, gentar, dan geleng-geleng kepala mungkin. Apa istilah itu? Ini dia. Genocide. Dalam bahasa Indonesianya genosida, saudara. Saudara-saudara, genosida artinya adalah pembantaian besar-besaran secara massal dan secara sistematis. Yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu suku bangsa. Yang ingin suku bangsa itu punah dari dunia ini. Ini berarti pembunuhan yang massal dan mengerikan, saudara. Menyembelih manusia seperti hewan. Saudara, pembunuhan satu keluarga saja sudah mengerikan. Apalagi pembunuhan terhadap satu suku bangsa. Saudara-saudara, di dalam sejarah manusia, genosida itu telah dilakukan terus-menerus. Sampai pada satu kesadaran, saudara, perlu satu undang-undang internasional untuk menyatakan bahwa genosida adalah pelanggaran HAM berat
yang harus dihukum oleh Mahkamah Pidana Internasional. Saudara-saudara, beberapa genosida yang terjadi dalam dunia ini betul-betul mengerikan dan membuat kita geleng-geleng kepala. Kok manusia bisa sejahat itu? Saya ingin tunjukkan beberapa saja. Saudara, pembantaian bangsa Indian oleh bangsa Eropa ketika mereka datang ke benua Amerika 1492. Abad ke-15, saudara. Ini betul-betul seperti pemburuan binatang-binatang liar yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Kalau saudara datang ke Amerika, sekarang banyak nation di sana. Banyak etnis, banyak suku. Tapi suku Indiannya di mana? Mereka lah pemilik rumah itu. Sekarang jadi minoritas. Telah dibantai habis, saya nggak tahu jumlah pembantaian itu berapa banyak. Barangkali mencakup ratusan ribu, barangkali jutaan. Sadis bukan? Siapa yang melakukannya? Orang-orang Eropa. Kira-kira kepercayaan imannya apa? Saya percaya anak-anak Tuhan itu. Saudara, pembantaian yang kedua dalam sejarah manusia, walaupun saya cuma nayangkan beberapa, saudara. Pembantaian bangsa aborigin di Australia oleh bangsa Eropa, khususnya Britania atau Inggris. Pada abad ke-18, 1788. Saudara, mereka menangkapi bangsa aborigin yang masih primitif itu seperti menangkap anjing, dirantai, diseret, diperlakukan seperti apa, dibunuh, disate, terserah mereka. Saya percaya orang-orang Inggris itu percaya pada Yesus. Tapi saudara, pembantaian yang lain dilakukan oleh Nazi di bawah Hitler. Saya tidak tega saudara memoto korban-korbannya. Tapi gambaran sepatu yang menggunung ini cukup untuk mengimajinasikan kita berapa banyak orang yang dibunuh di kamar gas itu. 6-7 juta orang, saudara. Kalau saudara sempat nonton filmnya, entah itu Slenderlist atau apa ya. Waduh, geleng-geleng kepala, saudara. Begitu sadisnya. Kayaknya bangsa Yahudi itu bangsa yang nista, bangsa yang cacat, bangsa yang dari gen yang lemah, yang harus dibasmi. Dan Hitler, saudara, dengan penuh retorikanya, pandai untuk boleh mengatakan bangsa Jerman adalah bangsa yang jenius, bangsa yang luar biasa, bangsa yang perkasa, tidak boleh campur dengan Yahudi. Akan mengurangi keluarbiasaan bangsa kita. Basmi mereka. 6-7 juta orang. Saya nggak tahu Malang itu penduduknya sekarang berapa. Kalau ada 2 juta berarti 3 kali lipat, saudara. Kota Malang habis. Dalam cuma waktu 4-5 tahun. Sadis bukan? Saudara, yang lain adalah pembantaian yang dilakukan oleh rezim Saddam Hussein di Irak terhadap suku Kurdi. Saya kira sama-sama agamanya, saudara, Islam. Tapi mungkin perbedaan aliran, perbedaan politik. Diam-diam Saddam Hussein memerintahkan untuk membasmi mereka. Ratusan ribu orang. Dan ketika selesai pemerintah Saddam Hussein digantung, akhirnya saudara, kuburan-kuburan dibongkar. Begitu banyak tulang-tulang manusia ada di dalamnya. Genosida mengerikan. Saudara, belum lagi genosida yang dilakukan oleh terhadap suku Tutsi, saudara, di Rwanda. Atau orang-orang Kamboja yang dilakukan Khmer Merah di bawah pemerintahan Pol Pot. Saudara, gambar yang ini saya ambil dari sadisnya. Saya nggak tega, saudara ya. Saya tahu jangan lama-lama di sana deh. Memuakkan itu. Tapi saya ingin menggambarkan pada saudara sedikit banyak genosida itu begitu mengerikan, begitu sadis, manusia lebih daripada binatang. Saudara, kenapa sih bisa terjadi genosida itu? Ada banyak sebab. Bisa juga sebabnya adalah karena ingin penguasaan ekonomi. Seperti merampok, membunuh pemiliknya. Atau juga penguasaan politik, saudara. Tapi sebetulnya diam-diam orang yang menggenosida satu suku bangsa merasa dirinya itu
derajat sukunya lebih tinggi daripada suku yang dibasmi. Lebih pandai, lebih tinggi, lebih hebat, lebih berbudaya daripada orang-orang primitif itu yang harus dimusnahkan. Orang-orang bodoh sama dengan hewan, ayo kita musnahkan. Saudara-saudara, perasaan diri lebih tinggi daripada yang lain membuat orang-orang itu menganggap remeh suku yang lain. Inilah jahatnya genosida. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang tidak Allah inginkan. Ini yang harus kita waspadai. Jangan lupa pelaku-pelaku genosida adalah anak-anak Tuhan juga yang percaya bahwa darah Kristus telah menyucikan mereka. Tetapi kalau soal berbicara tentang suku yang lain, bangsa yang lain, ras yang lain, muncullah kesombongannya. Bahwa kita adalah dari ras yang tinggi. Das yang derajatnya luar biasa, pandainya, kuasa ekonominya, cara pikirnya. Saudara, pada saat seperti itulah anak-anak Tuhan banyak yang jatuh dan mata gelap. Lalu sampai akhirnya kehilangan kesadaran untuk membunuh orang, saudara. Kesadaran bahwa dia adalah anak Tuhan yang dilarang oleh Tuhan. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, saudara, kebanggaan bahwa suku kita derajatnya lebih tinggi, lebih pandai, lebih beradab daripada suku lain harus kita perangi. Jangan biarkan hidup di hati kita dan di gerejanya, gereja Tuhan. Harus kita perangi. Saya pakai kata perang, saudara. Kenapa? Tidak boleh hidup. Saya pakai kata perang untuk menandakan waspada, waspada. Tidak ada orang yang kebal. Setiap suku bangsa, setiap suku, setiap ras merasa sukunya, bangsanya, rasnya lebih unggul. Termasuk saya, saudara. Saya keturunan Tionghoa dan selalu menganggap orang Tionghoa lebih gigih. Orang Tionghoa lebih tekun. Orang Tionghoa pandai beradaptasi dimanapun kami bisa hidup. Orang Tionghoa sebetulnya lebih cerdik. Orang Tionghoa lebih pandai. Sayang kami nggak diberi kebebasan lebih banyak. Kalau nggak bisa jadi presiden. Diam-diam kesombongan itu membuat kami, bukan kami dah, saya ya, membuat saya menganggap remeh suku yang lain. Tapi bukankah pikiran yang sama juga ada pada saudara, bukan? Suku saudara itu lebih kompak, lebih persaudaraan, lebih kuat, budayanya lebih baik daripada suku-suku yang lain. Oh saudara-saudara, pikiran seperti ini jahat sekali. Kita harus perangi. Perasaan bahwa suku kita derajatnya lebih baik, lebih pandai, lebih beradab daripada suku lain harus kita perangi. Jangan biarkan tumbuh dalam jiwa kita dan juga di gereja Tuhan ini. Alasannya apa sih? Saudara-saudara, alasan yang pertama, saudara, kenapa kita harus memerangi kebanggaan bahwa suku kita lebih baik daripada suku lain? Alasan yang pertama adalah semua manusia itu diciptakan Allah menurut gambarnya. Saya bacakan Kejadian 1 ayat 27 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Memang ini kisah Adam dan Hawa, manusia pertama yang Allah ciptakan. Tetapi Alkitab mau mengatakan bahwa ketika manusia diciptakan oleh Allah, berbeda dengan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, binatang atau alam semesta, berbeda. Semua itu diciptakan Allah hanya dengan berfirman. Tetapi ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah berpikir seperti apa yang dia mau ciptakan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada fotokopi Allah di dalam diri yang namanya manusia. Bisa berpikir, bisa merasa, juga bisa mempunyai keputusan sendiri. Itu yang tidak dimiliki, saudara, oleh binatang misalnya, tubuh-tubuhan. Itu mirip dengan Allah yang bisa berpikir dengan luar biasa, punya hati untuk mengasihi, bisa juga marah karena pelanggaran dosa, juga memutuskan. Kebebasan itu diberi pada makhluk yang namanya manusia. Lalu ayat 28, saudara, dikatakan Allah memberkati mereka
Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dalam hal ini saya boleh menyamakan Allah memberkati mereka, Allah mengawinkan mereka. Sehingga mereka jadi suami istri. Lalu Allah mengizinkan mereka dan memerintahkan mereka beranak cuculah. Lalu anak-anak Adam dan Hawa pergi ke penjuru dunia dimanapun. Muncullah ras-ras, bukan? Nah, apakah ras-ras itu tidak diciptakan oleh Allah seperti nenek moyangnya, Adam dan Hawa? Jelas saudara, melalui Adam dan Hawa Allah terus meneruskan bahwa setiap manusia yang diciptakan itu tentu saja menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian ada konsekuensi yang logis yang perlu kita pikirkan. Tidak ada satu suku bangsa pun yang diciptakan Allah tidak menurut gambar dan rupanya. Suku bangsa apapun di dalam suku kita nih misalnya saudara. Apakah itu suku Batak, Jawa, Sunda, Minahasa? Apakah itu suku Nias, Padang, Papua, Toraja? Semua saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kalau ada satu suku bangsa, engkau dan saya membanggakan suku bangsa kita lebih tinggi dari yang lain, kau sedang menghina Allah. Engkau sedang menganggap sepi dia. Bahwa kita tidak diciptakan lebih tinggi daripada suku lainnya. Termasuk orang-orang Yahudi, tempat Allah berfirman yang dipakai Tuhan untuk menurunkan Sang Mesias. Mereka tidak lebih tinggi daripada suku-suku yang lain. Tidak. Kalau mereka dipakai, karena mereka itu dipakai sebagai sarana untuk menurunkan Sang Mesias. Bukan karena kecerdasannya. Bukan karena kesalehannya. Bukan karena Allah mau memakai siapa yang mau dia pakai. Jadi kalau perasaan bahwa kita punya suku lebih tinggi dari yang lain, itu satu penghinaan pada Tuhan. Sekaligus kita akan merendahkan yang lain. Betul dah? Nah saudara-saudara, sakit hati sekali kalau kita disudutkan karena suku kita. Dasar Cina. Orang Cina emang susah nih di negara kita. Betul gak? Sama saudara orang apa? Papua. Dalam hati kita udah mikir yang macam-macam. Saudara saya, saudara, teman kita tidak mengajukan petisi sebelum dilahirkan. Tuhan, aku pengen jadi suku ini ya. Enggak. Siapa yang menentukan? Tangan Allah yang berdaulat. Setiap orang yang menghina dan meremehkan suku lain, dia sedang berlawanan dengan kedaulatan Tuhan. Saudara, kesadaran ini harus kita tumbuhkan dalam jiwa kita, dalam gereja kita. Perangi kalau bukan seperti itu. Dalam skop kecil, kita akan bisa membeda-bedakan orang. Skop lebih besar lagi di gereja terjadi perpecahan. Skop yang lebih mendunia terjadi genocide, bukan? Karena anak-anak Tuhan gak sadar bahwa dirinya tidak lebih hebat daripada suku yang lain. Bahwa semua suku itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, indah sekali bergereja atau menjadi anggota gereja Kalam Kudus. Khususnya di Kota Malang. Ada banyak etnis di sini. Para hamba Tuhannya pun beragam etnis. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Tionghoa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Amerika, saya. Saudara-saudara, saya bukan hamba Tuhan Kalam Kudus. Saya pendeta Kalam Kudus memang, sudah dipensiunkan dengan kejam. Bukan saudara, saya jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan saya bangga melihat saudara yang berwarna-warni. Tuhan menciptakan kita bukan untuk boleh merasa siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda dengan kekayaan masing-masing. Itu indah loh saudara. Kalau warna semuanya hitam, warna semuanya hijau, warna semuanya merah, jenuh bukan? Kita berwarna-warni untuk membentuk satu karya Tuhan seperti pelangi yang indah dilihat. Jadi jangan merasa ada yang lebih tinggi. Kalau merasa di situ, di hati saudara tumbuh seperti itu karena telah ditanamkan secara tradisi oleh orang tua. Yuk kita perangi. Itu bukan nilai dari Tuhan.
Itu penghinaan bagi Tuhan. Itu menganggap sepi Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa ya, saudara, kita harus memerangi pikiran bahwa suku kita derajatnya lebih tinggi. Yang kedua, karena Alkitab mengatakan Allah itu mengasihi semua bangsa. Nah, di sini saya ingin ngajak saudara tur rohani, spiritual journey. Ya, dari perjanjian lama, satu tempat ke satu tempat, satu ayat ke satu ayat sampai perjanjian baru. Jangan bosan ya. Ini tur rohani. Yang bosan pasti saudara tidak rohani. Abraham. Tur rohani start dari sini, saudara. Ketika Tuhan melihat seluruh manusia telah jatuh dalam dosa karena perbuatan Adam dan Hawa, Dia berjanji akan menurunkan Sang Mesias Juru Selamat. Tentu saja Mesias itu dalam pikiran Tuhan akan menjadi manusia. Karena itu dipilihlah seorang manusia yang namanya Abraham. Kalau saya lahir lebih dahulu mungkin Beni Solihin di situ. Tetapi atas karunia Tuhan, Tuhan memilih Abraham. Apakah dia saleh? Dia orang kafir, saudara. Dia nggak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan harus mulai dari seseorang, bukan? Agar Sang Juru Selamat bisa menjadi manusia. Menyelamatkan semua orang. Dipilihlah Abraham. Dan saudara tahu apa yang Tuhan katakan kepada Abraham pada waktu dipilih? Salah satunya adalah, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum. Padahal nanti dari anak-anak Abraham muncul satu kaum, Israel, Yahudi. Allah tidak mengatakan, maka olehmu Abraham atau melaluimu Abraham, maka bangsa Yahudi akan mendapat berkat. Ya. Dalam rancangan Allah bukan satu bangsa, tapi semua kaum, semua ras, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat ini bukan cuma berkat kekayaan, saudara, bukan. Tetapi berkat keselamatan yang akan datang melalui Mesias. Tentu saja Abraham tidak paham. Tidak sepaham kita yang telah membaca Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru komplit, saudara. Bahwa yang disebut berkat itu adalah berkat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yuk sekarang kita pindah lagi ke tempat wisata lain dengan bis. Kejadian 17 ayat 5 dikatakan, karena itu Abraham, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara, Abraham itu artinya bapak banyak anak. Di dalam pengertian konteks ini, bapak banyak anak itu bapak banyak bangsa. Jadi bukan bapaknya Ishak saja, bapaknya Yakub saja, bapaknya 12 suku Israel saja, bukan. Banyak bangsa, termasuk di dalamnya bangsa Indonesia, termasuk suku-suku Indonesia yang ada 1340 banyaknya. Ini janji Tuhan. Lalu janji itu menurun, saudara, kepada anaknya Abraham yang cuma satu-satunya, Ishak. Ya, walaupun dari istri yang lain ada Ismail. Nah, pada Ishaklah turun janji Abraham itu. Dikatakan lagi, saudara, aku, hai Ishak, akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Semua bangsa, saudara. Jadi dalam pikiran Tuhan, dalam hati Tuhan bukan terisi cuma satu suku bangsa, satu bahasa, saudara, enggak. Tapi seluruh umat di dalam dunia ini, itulah isi hati Tuhan. Dari awal Tuhan ingin memberkati semua bangsa. Kalau Tuhan ingin memberkati semua bangsa, mustahil hatinya penuh kebencian. Orang yang penuh kebencian pada bangsa lain gak mungkin memberkati. Hanya orang yang punya hati mengasihi. Dan itu benar. Dari kacamata Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu bukan bendanya. Dunia ini bukan alam semestanya. Tapi dunia itu orang-orangnya. Seluruh suku bangsa dikasihi oleh Tuhan.
Yuk pergi lagi wisata. Sampai Salomo, saudara, raja yang penuh dengan bijaksana di masa mudanya. Dia mendirikan bait Allah untuk Allah. Ketika Salomo berdoa di depan bangsa Israel pada saat pentabisan bait Allah, salah satu kalimat doanya adalah supaya segala bangsa di bumi tahu Tuhan, bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Saudara jadi bisa lihat ya saudara, karena kedekatan Salomo dengan Tuhan, dia tahu Tuhan itu bukan cuma Tuhan Israel. Bait Allah ini bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh dunia, seluruh ras, seluruh suku bangsa, agar nama Allah dikenal. Saudara, ini doa yang karena Salomo mengetahui isi hati Tuhan. Dan satu kali kelak, walaupun nanti bait Salomo itu dirubuhkan, ada bait Allah yang sesungguhnya yang datang yang tak pernah bisa dirubuhkan. Yesus yang menjadi manusia. Walaupun pernah dibunuh, bait Allah itu muncul kembali. Menjadi gereja. Menjadi engkau dan saya. Saudara sekarang lihat, Allah mendesain seluruh suku-suku bangsa untuk menjadi anak-anaknya. Sampai pada Yesaya, saudara, ayat ini sering dikutip oleh banyak hamba Tuhan. Terlalu sedikit bagimu, kata Tuhan kepada Yesaya, hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub Israel, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Dengan kata lain, kalau ngobrol nih saudara bahasanya gini, ya saya, kalau kamu cuma ingin menjadi nabi Israel terlalu kecil. Terlalu kecil apa? Barangkali terlalu kecil menganggap visiku, menganggap hatiku. Kamu tahu tidak? Aku akan membuat kamu jadi nabi bangsa-bangsa. Itulah isi hati Tuhan. Karena dia mengasihi manusia yang jatuh dalam dosa. Saudara, nada kalimat ini seperti nanti amanat agung. Makanya ayat ini seringkali disebut amanat agung di dalam perjanjian lama. Yuk kita pindah lagi. Sekarang perjalanan spiritual kita, spiritual journey di perjanjian lama habis. Tadi naik bis. Sekarang masuk perjanjian baru. Kita naik pesawat saja biar lebih cepat. Datanglah sang Mesias yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Daud, Yesaya, semuanya itu saudara. Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus namanya. Perhatikan apa yang diperbuat orang ini. Pada waktu kelahirannya, datanglah orang Majus. Siapa? Orang Persia, bukan orang Yahudi. Itu mengindikasikan bahwa keselamatan yang dibawa Yesus juga tercakup untuk orang-orang di luar Yahudi. Kemudian saudara, ketika Yesus mulai mengajar, dia kemudian bertemu dengan orang Samaria. Wanita Samaria di sumur Yakub. Wanita ini disadarkan, wanita ini dilahirkan kembali. Dia berkata, aku telah bertemu dengan Mesias ketika pulang setelah dia bertemu dengan Yesus. Orang Samaria itu setengah Yahudi, setengah kafir karena perkawinan campuran. Tapi saudara ingat gak ada satu kisah lain? Namanya perempuan Siro Fenisia. Yang datang dan berkata, Tuhan tolong sembuhkan anakku. Kenapa aku harus menyembuhkan engkau? Engkau bukan orang Yahudi. Saudara, Yesus tanya gitu untuk memperjelas maksudnya nanti. Ya, aku bukan orang Yahudi, tapi seperti anjing yang duduk di meja kaki tuannya. Biarlah remah-remah roti-roti itu sedikit saja, dapatlah aku. Lalu dia berkata, ibu, imanmu besar, pulanglah anakmu sembuh. Dia menyembuhkan bukan orang Yahudi. Itu mengindikasikan dia datang untuk seluruh bangsa. Saudara tahu ketika seorang perwira Romawi datang, namanya Yairus. Orang Romawi saudara, bukan Yahudi. Tuhan sembuhkanlah putriku. Putrinya sudah meninggal. Lalu Yesus berkata, sembuhlah, sembuh. Ini mengindikasikan Yesus datang untuk seluruh bangsa. Dia mencintai seluruh bangsa. Lalu saudara, mari kita lihat amanat agung. Pada waktu Yesus telah meninggal dan bangkit bertemu dengan banyak orang,
kemudian juga murid-muridnya, kemudian pada waktunya dia naik dan pulang ke surga. Masih satu amanat dia berikan. Karena itu pergilah dan jadikanlah umat Israel. Begitu? Bukan. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Karena perintah inilah, saudara, engkau dan saya diselamatkan. Tidak eksklusif untuk orang Yahudi. Betapa sombongnya mereka kalau hanya mereka yang bisa diselamatkan. Tapi karena kasih Tuhan, engkau dan saya diselamatkan. Apakah karena engkau dan saya keturunan orang-orang yang sangat-sangat jenius, menarik, luar biasa, cerdas? Tidak. Sama-sama orang berdosa. Lalu saudara, diteruskan lagi di Kisah Rasul. Sebelum hari Pentakosta, Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, tempat orang Yahudi. Di seluruh Yudea, mulai menjauh dari keyahudian. Samaria, setengah blasteran. Terus ke ujung-ujung bumi. Kenapa sih Injil harus disebarkan ke seluruh ujung bumi? Apa isinya Injil? Kabar baik bahwa Yesus sudah menyelamatkan manusia. Kabar baik, berkat yang luar biasa. Akhirnya sampai kepadamu dan sampai kepadaku. Kalau begitu boleh gak sih kita menghina suku lain? Boleh gak kita merasa luar biasa daripada suku lain? Tidak boleh. Paulus berkata begini. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada hamba atau merdeka. Tidak ada laki atau perempuan. Padahal ada, saudara. Ada orang Yahudi di gereja Galatia. Ada perempuan, ada laki, ada hamba, ada orang merdeka. Ada. Tetapi dia meneruskan karena semua adalah satu di dalam apa? Kristus Yesus. Setelah kita dijamah oleh darah Kristus, jangan bicara lagi, Paulus ingin berkata, jangan bicara lagi soal ras. Jangan bicara lagi soal suku. Jangan bicara lagi soal perempuan laki. Di dalam Tuhan kita menerima warisan yang sama. Warisan kasih karunia. Warisan hidup kekal. Warisan kita dipimpin oleh Roh Allah dan dipakai oleh Tuhan. Terakhir saudara ya, inilah ujung perjalanan rohani kita. Ini naik jet F-16. Ketika kita sampai ke kekekalan. Saudara, kitab Wahyu 7 ayat 9 dan 10 berkata begini. Kemudian daripada itu aku melihat, inilah penglihatan Yohanes yang dibukakan oleh Tuhan. Sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala, bukan cuma Yahudi, bukan cuma Tionghoa, bukan cuma Jawa, bukan cuma Sunda. Dari seluruh bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Apa yang kita lihat nanti saat berdiri dalam kekekalan? Anak domba yang disembelih itu sekarang duduk di tahta. Hati kita tergetar hanya terfokus pada kemuliaannya. Kita mengibarkan daun-daun palem untuk menyambut dia, untuk bersuka cita. Dan kemudian ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, kita berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi domba. Kita memuji-muji Tuhan. Tak terhitung banyaknya. Engkau dan saya termasuk salah satu di depannya. Apakah waktu memuji Tuhan kita lihat, lah, orang Papua dari sini. Puji Tuhan, haleluya. Batak pantas keras suaranya. Tidak ada. Kita nggak pernah berpikir dia suku apa. Yang ada adalah kumpulan orang-orang percaya dan orang tidak percaya. Di mana orang percaya? Di hadapan tata anak domba itu. Di mana yang tidak percaya? Ada di satu tempat di mana ratap dan kertak tangis tak berhenti di sana. Tidak ada lagi perbedaan warna kulit. Tidak memandang lagi suara siapa yang paling besar.
Tidak ada perasaan, kumpul sini, kita bukan suku itu. Jangan dekat-dekat di sana, ntar anakmu disambar. Tidak. Yang adalah hati yang bersyukur, kita termasuk orang yang diselamatkan. Dan kekaguman pada beliau, kok mau menyelamatkan orang yang tidak layak seperti kita. Kenapa? Kenapa dia menyelamatkan kita? Kenapa dia menyelamatkan tetangga kita? Kenapa dia menyelamatkan suku yang kita tidak suka? Jawabnya adalah karena God loves all nations. Karena Allah mencintai seluruh suku bangsa. Kalau Allah membeda-bedakan, mungkin yang gak masuk adalah sukumu dan sukuku. Tapi puji Tuhan, di mata Allah seluruh suku itu telah jatuh dalam dosa, bejat dan rusak. Tapi karena kasih Allah, dia biarkan anaknya untuk datang menyelamatkan. Dan termasukmu dan termasukku. Apakah tidak menggetarkan hati? Lalu setelah diselamatkan, boleh gak kita rasial? Rasis? Saudara, ini harus diperangi. Karena kita punya kecenderungan untuk melihat suku kita lebih baik daripada suku lain. Pada waktu kita begitu, kita sedang merendahkan suku lain juga. Orang-orang seperti ini berapa tahun pun di gereja tidak mengerti hati Allah. Tidak. Siapapun yang sulit, tolong. Siapapun yang berjumpa dengan kita, hormati. Saya berusaha tidak akan pernah membeda-bedakan orang dari kekayaan, dari jabatan, dari kepandaian, dari gelar, dari banyak uangnya. Hormati semua orang. Tapi memang pernah tertanam di dalam, biar bagaimana orang Tionghoa lebih bagus. Sampai pada satu kesadaran, kamu tuh hamba Tuhan. Kamu tidak ngerti hati Tuhan. Kamu sedang menghina Tuhan. Ayo, kita datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, murnikan hatiku. Ketika engkau melihat suku lain, lihatlah itu gambar dan rupa Allah. Tapi Pak, brengsek-brengsek suku itu. Ada yang jahat, luar biasa Pak. Di dalam setiap suku ada yang jahat, ada yang baik. Nah, kita juga bisa diracuni dengan seperti itu, saudara, kalau kita membiarkan perasaan rasialis itu ada. Saya ingin tutup bagian terakhir ya. Bapak Ibu, kalau putrimu, putramu jatuh cinta pada suku yang lain, boleh dah. Jangan sampai kita berkelahi dengan anak kita lalu berkata, kenapa mama gak boleh? Apa sebabnya? Lalu ujung-ujungnya kita berkata, karena dia bukan suku kita nak. Hanya suku kita yang bisa menemukan budaya kita. Itu budaya yang baik yang harus kita wariskan dari kakek dan moyang kita, ngerti? Saudara, pada waktu engkau bicara gitu, engkau sedang bertabrakan dengan hati Yesus. Dia tidak rasialis. Calon menantu yang kamu tolak juga tidak minta dilahirkan sebagai suku yang kamu tolak. Apakah engkau luar biasa? Apakah engkau merasa jauh lebih kaya, lebih pinter? Di mata Tuhan kau dengan calon menantumu, dengan orang yang kau tolak, sama-sama orang bejat, manusia berdosa yang mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara, saya punya menantu yang juga tidak sesuai dengan suku saya, suku bangsa saya. Saya inginnya sih anak saya dapat menantu orang Indonesia, bukan? Sama-sama bahasanya, sama-sama budaya. Nggak apa-apa dong. Tapi ketika anak datang dan berkata, Pak, saya sudah putuskan mau merit dengan gadis ini. Kamu sudah mikir nak 2-3 kali? Berbeda budaya loh. Berbeda budaya tentu perbedaan tantangannya banyak, bukan? Terus dia bilang, ini teman yang saya kenal sejak saya kuliah 9 tahun yang lalu Pak.
Kami berteman sudah lama sampai pacaran. Kamu yakin nak? Yakin. Oke. Dia yakin, dia sudah doakan, silakan. Kalau saya suruh memilih, saya pilih tentu orang Indonesia dari suku apapun. Saudara, apakah saya bangga anak saya dapat suku yang lain? Rasanya wah, tinggi. Saya nggak pernah ceritakan saudara, bukan? Nggak ada kebanggaan nation seperti itu. Lalu apakah saya merendahkan? Aduh, parah nih suku bangsa ini. Nggak juga. Saya mempercayai anak saya dengan keputusan yang telah dia doakan. Silakan nak. Jangan sampai mulutku berkata, ini suku bangsa yang nggak ini loh. Kalau mau dapat nation yang ini nak, keren nak. Enggak. Saudara-saudara, kalau gitu barangkali ada yang bertanya, kenapa gereja ada gereja Batak, gereja Jawa, gereja Nias, gereja Papua, Pak? Boleh, bukan enggak boleh. Ada gereja Mandarin, gereja Chinese, boleh saudara. Gereja yang satu suku menimbulkan kesamaan latar belakang, berbahasa, boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh kita merasa lebih unggul dari suku yang lain, lalu menganggap rendah suku yang lain, lalu menolak suku yang lain. Tidak boleh. Itu bukan hati Tuhan. Seminari Alkitab Asia Tenggara didirikan oleh Andrew G. Keturunan Tionghoa. Dosen-dosennya juga Tionghoa. Apakah Seminari Alkitab Asia Tenggara tidak menerima orang dari suku lain? Terima. Karena kami mengerti firman Tuhan, kami mengerti hati Tuhan, dan kami dijamah karena kelegaan hati Tuhan, kebesaran hati Tuhan, bahwa Dia mencintai kami, orang-orang Tionghoa yang juga gak beres hidupnya sebelum mengenal Yesus. Yuk saudara, saya senang sekali ada di Kalam Kudus, senang melihat saudara dari keberagaman, puji Tuhan. Kalau saya masih punya anak yang bujangan jatuh cinta sama saudara, berbeda suku, pasti saya izinkan. Seandainya saya dulu gak ketemu Ibu Mega, ketemunya suku Nias, ketemunya katakan orang Papua, dan saya mencintai dia sebagai anak-anak Tuhan juga dia, saya akan merit. Tapi memang saya ketemunya Ibu Mega, yang sukunya sama. Ya kebebasan pribadi, tapi tidak ada di dalam diri untuk membeda-bedakan. Saudara, yuk kita berjabat tangan. Yuk kita saling mengisi. Satu suku kuat di bagian ini, tapi lemah di bagian ini. Kelemahannya, ketidaksempurnaannya menjadi bagian kita untuk menutup. Kita punya kekurangan, ditutup oleh suku yang lain. Kalau soal nyanyi, serahkanlah sama orang Batak, orang Timur, orang dari Maluku, keren-keren. Nah, kalau bagaimana mempromosi gereja, barangkali suku Tionghoa lebih pinter. Pikirannya memang dagang terus, terlatih. Kalau orang Jawa, suruhlah pelayanan. Rapat-rapat yang tegang, suruh beliau mimpin. Pasti tenang. Saudara-saudara, kekurangan saudara kita menjadi tempat kita menutupnya. Kalau kita punya kelebihan, diberikan berkat oleh Tuhan banyak, yuk tutup orang-orang yang kekurangan. Kalau kita orang yang kurang sabar, yuk biarkan teman-teman kita yang sabar untuk mengganti kita. Di dalam Kristus indah. Jangan lagi berpikir tentang rasial, rasis, perangi perasaan bahwa suku kita lebih tinggi derajatnya dari suku yang lain. Jangan biarkan itu hidup di jiwa kita dan di gerejanya. Mari kita berdoa. Kami mau menundukkan diri kami di bawah firman-Mu. Kami akui budaya yang diwariskan oleh suku kami, kakek nenek kami, orang tua kami, seringkali tidak sesuai dengan firman-Mu. Walaupun ada banyak yang baik, tapi dalam hal merasa bahwa suku kami paling baik, paling cerdas, paling gigih, jelas kesombongan yang merupakan dosa
di mata Tuhan. Ketika kami merendahkan, menghina suku yang lain, itu merupakan penghinaan bagi Tuhan. Satukan kami yang telah ditebus oleh darah Kristus dengan kasih Kristus. Kami adalah sama-sama orang percaya yang kelak akan kumpul di dalam kekekalan. Tangan kami terangkat mengibarkan daun-daun palem, dan mata kami hanya tertuju pada kekudusan-Mu, keagungan-Mu, anak domba Allah yang telah tersembelih, yang sekarang duduk sebagai Raja. Kami tidak pusing lagi di sebelah kami suku apa. Yang kami tahu kami adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia keselamatan. Terima kasih Tuhan, biar visi itu menjadi visi hidup kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Gereja yang penuh kasih karunia. Gereja yang penuh dengan keberagaman. Gereja yang penuh dengan kasih Tuhan. Pelihara terus kami dengan tangan-Mu. Ikat kami dengan tali kasih-Mu. Biarkan yang berkelebihan membantu yang lemah. Biarkan yang kurang sabar biarkan yang sabar membantu yang kurang sabar. Agar kami saling mengisi. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.